yang mestinya adalah hormat sang saka merah putih, tetapi harus menutup dada. Mengapa? Karena merah putih dilarang berkibar di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan tim Thomas Cup kita di Denmark semalam, hari Minggu malam, tidak sempurna. Ada yang kurang. Rasanya menyedihkan, mengharukan, mengumandangkan lagu Indonesia Raya dengan tangan menutup dada sebagai sebuah rasa keprihatinan menurut saya. Yang mestinya adalah hormat sang saka merah putih, tetapi harus menutup dada. Mengapa? Karena merah putih dilarang berkibar di sana. Tim Thomas Cup kita sukses memboyong medali emas pada ajang Piala Thomas Cup 2021 di Denmark semalam, setelah berhasil melumpuhkan Cina di babak final. Saya tidak tahu apa hubungannya lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Setidaknya ada tiga menteri pemuda dan olahraga yang tersandung kasus berkaitan dengan Indonesia Raya. Ada 3 Menpora yang dipermalukan di depan publik, bahkan di depan bangsa-bangsa lain, karena lagu kebangsaan Indonesia Raya ini. Saya tidak tahu nih apa hubungannya nih. Mungkin perlu direnungkan oleh para spiritualis ini tentang bangsa dan negara, tentang cinta tanah air, tentang ketulusan berbakti kepada bangsa dan negara. Yang pertama, Menpora Adiaksa Daud, menteri pada era SBY. Dia dipermalukan di depan publik gara-gara mengikuti acara ormas yang memusuhi Indonesia Raya. Pada acara HTI, ormas terlarang yang membenci, yang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka juga tidak mau mengibarkan sang saka merah putih, karena menurut mereka sang saka merah putih dan Indonesia Raya adalah bendera negara tauhid, lagu kebangsaan tauhid. Adiaksa Daud hadir di tengah-tengah memberikan pernyataan. Satu, yang kedua, Menteri Pemuda dan Olahraga penerusnya, yakni Roy Suryo. Dia juga dipermalukan oleh Indonesia Raya karena tidak hafal lirik lagu Indonesia Raya. Ini sangat gempar ketika itu. Roy Suryo, Anda pasti masih ingat. Barangkali dia kewalat dengan Indonesia Raya oleh pendahulunya itu, sehingga ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia tidak hafal. Menjadi bulan-bulanan, berhari-hari, berminggu-minggu, sampai hari ini Roy Suryo tentang tidak hafalnya lirik Indonesia Raya itu. Yang terakhir, hari ini, Menpora kita hari ini, Zainuddin Amali, dipermalukan di depan publik, dipermalukan, dihujat, dibully oleh ratusan ribu netizen Indonesia karena tidak sanggup menampilkan merah putih di Denmark pada saat tim Thomas kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini menjadi keprihatinan yang sangat besar bagi seluruh rakyat Indonesia tentu saja. Hanya persoalan teknis kemudian tidak bisa diselesaikan oleh Kemenpora. Ya, saya kira Kemenpora yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, ini persoalan tes doping yang sebelumnya sudah diwanti-wanti, di-warning oleh pihak panitia lah, katakanlah begitu. Tapi tidak terpenuhi sampai pada hari yang ditentukan. Nah, oleh karena itulah katakanlah sanksinya begitu ya, bahwa Indonesia tidak boleh mengibarkan sang saka merah putih pada ajang penganugerahan medali emas malam itu. Dan sebagai gantinya hanya boleh mengibarkan bendera PBSI.
Itu yang terjadi semalam dan ini menjadi trending topik sampai pagi hari ini, hari Senin ya, tanggal berapa nih? 18 Agustus 2021. Sangat disayangkan, sangat disesalkan. 19 tahun Piala Thomas itu baru berhasil direbut kembali oleh Indonesia. Tapi sayang sekali momen yang sangat mengembirakan, tentu membanggakan, kita semuanya harus dinodai, harus diwarnai dengan tragedi memprihatinkan, tragedi yang mestinya tidak perlu terjadi. Karena itu persoalan administrasi lah, katakanlah begitu. Dan siapa yang bertanggung jawab menangani administrasi ini? Tentu saja di tingkat pusat adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Kalau mau ditarik ke personnya ya Menpora ya. Mengapa Menpora tidak berhasil mengkondisikan, menyelesaikan persoalan administrasi begitu gitu. Saya ikut prihatin, ikut kasihan dengan para pejuang-pejuang Piala Thomas ya, yang sudah mengeluarkan keringat begitu banyak. Terus ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta kawan-kawannya, beserta timnya harus mengelus dada. Saya yang menonton aja ikut prihatin, ya Allah, persoalan teknis kayak gitu aja nggak bisa diselesaikan. Apalagi yang besar-besar kan begitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, khususnya Kemenpora lah. Yang persoalan-persoalan sepele kecil itu jangan kemudian menjadi cemar, jangan kemudian mencemari, jangan kemudian menjadi batu sandungan, menjadi kerikil, menjadi selilit pada persoalan yang substansial gitu. Ini kan menjatuhkan mental para atlet kita di sana. Lain. Kasihan mereka. Kasihan bangsa ini. Malu bangsa ini sudah. Kalau persoalannya substansial, nah persoalan administrasi tidak yaitu ada persoalan tes doping, bukan persoalan atlet kita menggunakan, mengkonsumsi narkoba, tapi persyaratan harus tes doping itu harus diserahkan, tapi belum diserahkan gitu. Dan itu sudah jauh-jauh hari di warning kalau saya baca beritanya gitu. Jadi itu ya berita trending topik terkait dengan bulu tangkis kita sejak semalam sampai hari ini. Persoalan merah putih yang dilarang berkibar di Denmark karena hanya persoalan administrasi. Bukan berarti atlet kita mengkonsumsi menggunakan narkoba, bukan, karena ada persoalan administrasi terkait itu semua yang belum diselesaikan oleh pihak yang bertanggung jawab terkait dengan atlet-atlet kita di ajang Thomas Cup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.